Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Di dalam hari-hari hidup yang kita jalani, ada banyak kejadian yang sudah kita alami. Peristiwa-peristiwa burukkah, baikkah, senang atau susah, bahagia atau duka cita, kemenangan atau ketika kita terpuruk. Semua peristiwa kita sudah lewati, tapi seringkali kita lupa bahwa dalam setiap keadaan ada pertolongan Tuhan di situ. Mungkin kita tidak mengalami bentuk pertolongan Tuhan secara instan, tidak mengalami bentuk pertolongan Tuhan yang spektakuler. Mungkin kita juga anggap bahwa saya nggak pernah ngalamin mujizat, sementara banyak orang bersaksi tentang mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Sebenarnya hidup kita, setiap tarikan nafas kita adalah mujizat. Kesehatan yang Tuhan berikan adalah mujizat. Dan mujizat terbesar adalah ketika hidup kita ditebus dari kegelapan dan masuk dalam terangnya yang ajaib. Kita seringkali lupa bahwa di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, pasti ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Ketika kita menghadapi yang namanya kesusahan, problem, seringkali kita berpikir bahwa uang dapat menyelesaikan segalanya. Oh, kalau saja saya punya uang, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu. Kalau saja saya punya uang, saya nggak punya masalah ini. Uang bisa menyelesaikan segalanya. Uang bahkan bisa membeli teman, membeli orang untuk menjadi orang-orang yang mencintai kita, menyayangi kita. Padahal mereka hanya memanfaatkan uang kita. Tuhan mengajar kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu artinya Dia menyatakan bahwa apapun yang kita hadapi, ada pertolongan Tuhan. Itu sebabnya Ibrani 13 ayat 5 menyatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mengapa sepertinya ayat ini tidak nyambung? Di atas jangan jadi hamba uang, cukupkan dirimu. Lalu Tuhan berfirman, aku gak akan meninggalkan engkau. Aku gak akan membiarkan engkau. Ya karena itu tadi. Dalam ayat sebelumnya Tuhan Yesus pernah membandingkan dirinya dengan Mamon. Kamu tidak bisa punya dua tuan. Kamu gak bisa nyembah aku lalu nyembah Mamon. Karena banyak orang berpikir bahwa uang dapat menyelesaikan segala masalah. Padahal Tuhan ada di atas segalanya. Pertolongan Tuhan itu nyata di dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup yang terjadi. Khususnya ketika kita menghadapi cobaan, tantangan, ujian, dan masalah-masalah hidup. Artinya Tuhan menyatakan uang itu tidak bisa menyelesaikan segalanya. Jangan kamu berpikir untuk menjadi hamba uang. Jangan kamu berpikir untuk mengabdi kepada uang. Makanya juga dikatakan, hidup itu sebenarnya tidak sulit. Yang menjadikannya sulit adalah gaya hidup. Karena kita seringkali ingin ikut-ikutan gaya hidup, lifestyle orang dunia. Jadi itu sebabnya Tuhan memperingatkan. Aku gak akan membiarkan engkau. Aku enggak akan meninggalkan engkau. Tapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya Tuhan itu memenuhi keperluan kita. Cukup. Seringkali keinginan-keinginan kita yang membuat kita merasa tidak cukup. Jadi sadarilah, ketika kita mengucap syukur, itu berarti kita merasa cukup. Dan kita tahu
ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.